P-Network Coin, sebuah koin yang digadang-gadang akan menjadi Bitcoin killer. Dan gue harus akuin ini adopsi projectnya di masyarakat bener-bener luar biasa. Di Play Store sendiri sudah ada lebih dari 50 juta download untuk aplikasi miningnya ini. Bahkan sebelum koin atau networknya itu rilis. Gue pede untuk bilang kalau project ini adalah salah satu project crypto dengan adopsi retail paling luar biasa besar. Dan ternyata banyak banget di antara kalian yang terlibat dengan project mining coin ini. Satu-satunya berita baik dari P-Network ya, adalah dia itu nggak pernah minta kalian duit. Dia itu cuma minta waktu kalian dan kuota. Dan ya, KTP kalian. Jadi kalian mau bilang P-Network ini scam, ya nggak bisa juga. Karena dia nggak ngambil duit apa-apa dari kalian. Dia nggak merugikan kalian secara finansial. Tapi dia emang ada ambil data pribadi kalian. Tapi kalian juga nggak punya bukti. Apakah data pribadi kalian, KTP kalian, nama, email, segala macam, apakah mereka pakai buat hal-hal jahat? Kalian nggak punya buktinya. So, apa yang gue sarankan? Kalau kalian sudah KYC, sudah kirim KTP, ya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian mau lanjut nonton iklannya dan berharap P-Network tayang dan kalian dapat beberapa puluh ribu atau ratusan ribu, ya silahkan. Semoga aja gue salah ya, semoga kalian beneran dapat duit. Dan gue yakin, kalaupun beneran launching nih project, kalian pasti dapat kurang dari 1 juta. Dan bagi kalian yang mau menambang tapi belum KYC, belum kirim KTP, saran gue jangan dilanjutin. Tapi kalau kalian tetap kekeh, kalian tetap mau menambang, silahkan pakai kode referral gue yang ada di deskripsi di bawah. Gak ada ya kodenya ya, itu gue bercanda ya. Gue cuma mancing kalian doang. Gue nggak nambang P-Network dan gue nggak akan pernah menambang project ini. Di video ini gue akan kasih tahu pendapat gue pribadi tentang project ini, dan ada berita bagus dan ada juga berita jelek di project ini. Sekali lagi, ini adalah hasil riset pribadi gue setelah bertahun-tahun terjun di dunia kripto dan Web3. So, gue rasa gue punya sedikit ilmu lah yang bisa gue sharing ke kalian. Jadi jangan langsung 100% percaya sama semua omongan gue di sini, tapi selalu verifikasi. So, let's grab your kue sagu and let's talk about it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tadi adalah cuplikan yang cukup sangat menarik ya guys ya, dari YouTuber ya guys ya. Oke, saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu nama channelnya, tapi saya dapat videonya dari grup ya guys ya. Jadi oke, sedikit bernarasi di channel Up Official 88 mengapa P-Network belum sepenuhnya diluncurkan di dunia, khususnya di Indonesia ya guys ya. Oke guys, P-Network sebagai proyek blockchain yang sedang naik daun telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia guys, termasuk di Indonesia. Meskipun komunitasnya terus berkembang, banyak yang bertanya-tanya mengapa P-Network belum resmi diluncurkan secara global guys. Oke, kita gas ya guys ya, kita lanjut. Salah satu alasan utama adalah keamanan dan kesiapan ekosistem guys, dimana P-Network ingin memastikan bahwa sistem mereka benar-benar aman sebelum membuka akses ke semua pengguna. Blockchain yang aman adalah pondasi utama dari sebuah cryptocurrency guys, dan P-Network tidak ingin terburu-buru meluncur sebelum semua celah keamanan tertutup guys. Di era digital yang penuh dengan ancaman cyber, keamanan bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja ya guys ya. Selain itu, P-Network juga sedang mengembangkan ekosistem yang berkelanjutan, di mana untuk menjadi cryptocurrency yang dapat digunakan secara global, P-Network tidak hanya berfokus pada peluncuran koinnya saja, tetapi juga membangun ekosistem aplikasi dan platform yang mendukung transaksi menggunakan P-Coin tersebut guys. Jadi hal ini cukup membutuhkan waktu karena melibatkan banyak pihak, di mana dari pengembang aplikasi hingga mitra bisnis yang siap menerima P-Coin sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, faktor regulasi juga menjadi pertimbangan penting ya guys ya, dimana meski adopsi cryptocurrency semakin meningkat, jadi regulasi terkait aset kripto di Indonesia masih berkembang guys. Jadi P-Network harus memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap negara, termasuk di Indonesia ya guys. Pemerintah Indonesia seperti banyak negara lain
sedang mengevaluasi cara terbaik untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan cryptocurrency di dalam negeri. Namun, meskipun peluncuran global masih tertunda, hal ini bukan berarti P-Network tidak aktif ya guys ya. Sebaliknya, mereka fokus pada uji coba teknis dan pengembangan komunitas dengan memperkuat pondasi teknis, membangun kemitraan global, dan mengedukasi komunitas pengguna. P-Network juga ingin memastikan bahwa saat peluncuran resmi tiba, mereka akan siap menghadapi tantangan global dan memfasilitasi adopsi massal. Dan pada akhirnya, peluncuran P-Network terutama di Indonesia akan bergantung pada kapan mereka mencapai standar keamanan, ekosistem yang stabil, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku ya guys ya di setiap negara. Hingga saat itu tiba, komunitas Pi diharapkan untuk tetap sabar, terlibat dalam proyek, dan terus mendukung pengembangan P-Network menuju masa depan yang lebih cerah. Oke guys, koreksi jika narasi saya salah ya guys ya. So, gue rasa gue punya sedikit ilmu lah yang bisa gue sharing ke kalian. Jadi jangan langsung 100% percaya sama semua omongan gue di sini, tapi selalu verifikasi. Jadi jangan langsung 100% percaya sama semua omongan gue di sini, tapi selalu verifikasi. Nama gue Josh Gultom. Di channel pribadi gue ini gue suka ngebahas tentang cerita konspirasi, misteri, dan juga ada edukasi. Jadi kalau kalian tertarik tentang konten serupa, silakan mampir video-video di channel ini. Gue jujur-jujuran aja ya. Gue langsung buka-bukaan di awal video ini. Pas pertama kali gue ngeliat project ini di tahun lalu, sebenarnya tahun 2023, gue langsung riset mengenai project ini karena gue lihat adopsinya itu luar biasa besar. Dan nggak sampai 30 menit, banyak banget kecurigaan yang muncul dari hasil riset project ini. Hanya ada satu berita positif dari project P-Network ini yang bakal gue kasih di akhir video nanti. P-Network ini dibangun oleh 3 orang. Gue bahkan nggak mau nyebutin nama orangnya, kalian cari aja sendiri. Harusnya kalian pernah lihat wajah orang ini. Ya, kalau kalian beneran riset tentang project ini. Gue nggak perlu riset mendalam bahkan tentang 3 orang ini, tapi lihat aja apa yang mereka lakukan. Setelah bertahun-tahun membangun project ini, ya, salah satu dari mereka itu keluar dan tutup mulut. Kalau memang project ini benar, punya masa depan yang bagus, dan tidak menipu siapa-siapa, kenapa orang ini harus keluar? Dan pas dia keluar, dia juga disuruh oleh pengacaranya untuk tidak ngomong apapun atau nge-spill apapun tentang kenapa dia keluar agar terhindar dari masalah jangka panjang yang bakal menyeret dia ke project P-Network ini lagi. Kalian cari aja dramanya sendiri ya. Gua lebih ingin kalian cari tahu kenapa dia keluar. Itu red flag pertama yang gue temuin. Red flag kedua, tidak ada satupun venture capital atau VC atau investor yang mau invest di project ini. Tidak ada satupun. Ini sangat red flag. Karena artinya, setiap kali mereka mencari investor dan memberikan presentasi mereka tentang proyek ini, semua investor itu menolak setelah dengar presentasinya atau baca white papernya. Padahal jelas-jelas, ini adopsi koinnya luar biasa, ya. 50 juta user lebih. Kalau kita lihat hanya dari Play Store-nya aja. Ini jumlah orang yang sangat luar biasa besar di sebuah proyek kripto. Red flag ketiga, komunitas yang kurang literasi. Mayoritas komunitas yang gue lihat yang mempromosikan P-Network ini adalah orang-orang dari kelas menengah ke bawah. Orang-orang yang berharap dapat uang gratis ketika P-Network ini launching. Mereka menggunakan affiliate link ke orang-orang yang sama-sama nggak ngerti cara kerja blockchain itu kayak gimana. Mereka tuh nggak ngerti cara kerja market cap, nggak ngerti apa itu fully diluted market cap, nggak ngerti apa itu zero sum game, dan nggak ngerti kalau uang gratis yang beneran gratis itu nggak ada. Kalian cukup search aja di YouTube tentang P-Network. Nggak ada satupun channel luar negeri yang subscribernya tuh di atas 1 juta yang ngomongin P-Network ini bagus. Tidak ada satupun. Semuanya jelek. Ya karena dari kacamata orang yang ngerti blockchain dan Web3, project ini simply terlalu besar secara fasadnya. Topengnya terlalu besar. Terlalu wah, terlalu megah. Padahal sebenarnya projectnya nggak sebesar itu. Dan gue bakal jelasin kenapa di poin-poin selanjutnya. Red flag keempat. Gue sangat yakin kalian yang nonton ini dan menambang P-Network, mayoritas dari kalian pasti nggak paham apa yang namanya fully diluted market cap. Kalau iya, kalian ngangguk-ngangguk sekarang. Oh, tahu kok fully diluted market cap gitu ya. Atau pelangap-pelongo, atau mencoba pura-pura tahu, tapi sebenarnya nggak benar-benar 100% tahu. Gue nggak heran kalau kalian menambang P-Network ini. Kalau kalian nggak tahu cara menghitung fully diluted market cap, kalian nggak bisa tulis rumusnya. Artinya kalian nggak paham. Kemungkinan besar kalian juga nggak tahu apa pengaruh max supply P-Network ke harga satu koin P ini. Ini gue kasih tau aja ya. Ini infonya itu terbuka jelas, terpampang nyata di internet. Kalian cuma perlu cari aja di websitenya. FDMC atau Fully Diluted Market Cap, sebuah koin adalah harga koin dikali jumlah semua koin yang akan pernah beredar
atau bahasa gampangnya supply maksimum koinnya. Kalian bisa cek di Google bahwa P-Network ini itu maksimum koinnya adalah 100 miliar koin. Dan parahnya dari 100 miliar koin itu 20% itu dimiliki penuh oleh para tim P-Network ini. Mereka sudah alokasikan duluan tanpa perlu menambang secara fair seperti kalian. Kalian harus nambang nih ya, satu persatu nih. Developer timnya itu tinggal ambil aja 20%. Mereka sudah punya jatah bahkan sebelum kalian nambang gitu. Ini sangat berbeda dengan Bitcoin